Ini membuat hati Qin Yichen bergetar. Anda harus tahu bahwa meskipun darah Hua Daoru agung, dewanya adalah naga putih setinggi ribuan kaki. Tapi masalahnya adalah darah naga yang dia bayar tidak terbatas pada darah yang mengalir dari pergelangan tangan di permukaan. Dia menggunakan darah naga untuk mengorbankan kontrak surgawi, terus-menerus melawan malam di sekitarnya. Malam yang gelap ini adalah jalan Raja Dewa Malam Abadi. Betapa sulitnya untuk bersaing. Hua Daoru ini tidak pernah mengeluh. Tapi Qin Yichen tahu betul bahwa waktu yang dapat didukung oleh Hua Daoru mungkin mirip dengan waktu ketika darah terkuras setelah berubah menjadi bentuk manusia. Sudah lama sejak pergelangan tangan terpotong. Jika ingin diubah menjadi bentuk manusia, darah Hua Daoru sudah sedikit lamban. Dan Qin Yichen juga menyadari bahwa monster yang merangkak keluar dari malam yang gelap ini tidak dapat membunuh mereka, dan akan lebih baik untuk menyakiti mereka. Tetapi selama mereka dapat menunda kemajuan mereka, Raja Semalam akan berhasil. Eternal Night God King seperti penguasa malam, dia bermain dengan dirinya sendiri. Memikirkan hal ini, wajah Qin Yichen mau tidak mau menjadi suram. Tidak hanya Hua Daoru yang berdarah, tetapi Bai Guanxing juga berdarah. Kekuatan supernatural mereka tidak boleh digoda oleh Raja Semalam. Malam yang gelap di depan tidak tahu kapan itu akan berakhir. Sangat tidak mungkin bagi Daoro untuk menguras darah. Qin Yichen tetap diam, dan kecepatannya menjadi lebih dan lebih cepat. Itu adalah pedang ajaib yang membuka dan menutup sepanjang jalan, menebas ke segala arah. Selama pertempuran yang marah, Qin Yichen tiba-tiba merasakan tarian bercahaya dan berwarna-warni di sekujur tubuhnya. Melihat ke belakang, dia melihat Putri Wen Qing. Berikan abu dari roh kepahlawanan untuk dirimu sendiri. Qin Yichen melirik ke belakang dengan linglung, tetapi melihat bahwa Putri Wen Qing telah memegang tangan batu giok Hua Daoru. Keduanya seperti saudara perempuan, dan mereka melihat kembali ke yang pertama. Lihat apa, kamu lebih membutuhkannya daripada aku. Qin Yichen menggertakkan giginya diam-diam. Dia tidak lagi mengatakan apa-apa. Salah satunya adalah istrinya, dan yang lainnya adalah anggota keluarga yang memintanya untuk memberikan lebih banyak nasihat selama sisa hidupnya. Sekarang dia akan memikul tanggung jawab untuk mengatasi rintangan. Saya melihat pisau Qin Yichen bersinar terang, bayangan pisau lewat, dan malam semakin terbuka. Kecepatan maju mereka telah meningkat, tetapi yang pertama tahu bahwa semakin cepat mereka, semakin mudah mereka untuk mengungkapkan kekurangan mereka. Eternal Night God King sedang menunggu mereka untuk cemas. Masih ada setengah dupa lagi. Jika kamu tidak bisa melihat ujungnya, ubah saja tulang punggungku untuk menyalakannya. Qin Yichen membunuh dengan marah sepanjang jalan. Waktu berlalu, dia tidak tahu apakah waktu dan ruang di depannya tidak teratur, dan bimbingan penyihir tidak akan pernah salah. Saya tidak tahu berapa banyak kabut malam yang terputus di sepanjang jalan, tetapi apa yang membuat Qin Yichen bercampur dengan kegembiraan adalah bahwa ada banyak jalan bercabang di depan. Dan mereka tampaknya dapat melihat ujung jalan bercabang, karena di malam yang jauh, ada cahaya yang berbeda bersinar, dan cahayanya seperti rumput bebek yang bergelombang di malam hari. Mata seperti pisau Qin Yichen bergetar, dan melihat bahwa jari elf yang patah di tangannya berputar untuk sementara waktu, benar-benar menunjuk ke setiap garpu di jalan. Ini membuatnya tercengang. Dia melihatnya dengan hati-hati dan hanya merasa bahwa kecemerlangan di malam yang gelap seolah-olah setiap kecemerlangan sangat bersinar, seolah-olah mengandung esensi alam, dan malam hampir tidak bisa menyembunyikan keindahannya. Tapi mungkin juga itu adalah jebakan Raja Dewa Malam Abadi. Qin Yichen menggertakkan giginya, dan Bai Guanxing telah memberitahunya bahwa tingkat penipuan tertinggi adalah bahwa yang benar dan yang salah bercampur. Dan yang benar dan yang salah tidak dapat dibedakan. Kecemerlangan itu tampaknya adalah harta yang mereka cari, tetapi itu juga tampaknya merupakan jebakan. Malam tidak akan memberitahu mereka jawabannya, tetapi hanya akan menunggu mereka membuat kesalahan dengan bercanda. Terlebih lagi, Raja Dewa Yongye benar-benar cukup gelap. Dua garpu sebelumnya menyulitkan jari yang patah untuk memandu jalan mana yang benar, yang menyebabkan mereka terbelah menjadi dua jalur. Sekarang ada begitu banyak garpu. Sepertinya bahwa masing-masing dari mereka adalah apa yang diinginkan Qin Yichen. Untuk mencarinya, mereka harus berjalan melalui setiap inci malam. Aku ingin Daoro kehabisan darah. Saya ingin memisahkan mereka semua. Dengan begitu banyak garpu di jalan, para prajurit dibagi menjadi dua cara dari awal, dan mereka semua patah satu persatu pada akhirnya. Putri Wen Qing memegang Hua Daoru di belakangnya, berteriak, kayu. Tidak bisa dipisahkan lagi. Kalau tidak, kita tidak akan bisa melawan Raja Dewa Malam Abadi. Qin Yichen terdiam. Tentu saja dia tahu niat jahat dari Raja Dewa Malam Abadi, tapi tidak mungkin. Ini adalah kekuatan Raja Dewa Malam Abadi. Kekuatan Raja Dewa awalnya lebih kuat dari mereka. Mereka bertarung dengan lemah dan kuat, bertarung dalam bahaya. Menang. Daoro, Wen Qing, Anda pergi ke pertigaan untuk melihat dulu, saya. Daoro, Wen. Qin Yichen tercengang, dan saat dia berbicara, bayangan kedua wanita itu menghilang di belakangnya. Seolah-olah mereka dibawa oleh malam yang gelap, dan tidak terlihat dimanapun. Dan hampir seketika,
Naga guntur di belakangnya tiba-tiba muncul. Naga guntur bercokol di tulang belakang, menyebarkan gigi dan cakar menari, gemuruh dan keras, sangat maskulin, dan jatuh dengan telapak tangan datang dari belakang. Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. Dalam sekejap, Qin Yichen berguling di malam yang gelap, dan hanya Lei Guangguang yang menyinarinya, dan dia tidak akan pernah melihat kedua wanita itu lagi. Kamu Raja Dewa. Apakah kamu terlihat sangat rakus? Atau hanya menjadi orang lain? Atau hanya berpura-pura menjadi dewa? Dengan pistol guntur di tangannya, Qin Yichen berdiri dari malam yang gelap. Hanya untuk saat ini, dia sudah merasa bahwa kakinya bukan lagi tanah, tetapi seolah-olah melangkah dalam kabut tebal, samar dan tidak pasti. Sepertinya dia bisa jatuh ke dalamnya kapan saja. Tapi mata tajam Qin Yichen terus bersinar, melihat sosok yang kental di malam yang gelap dengan ekspresi dingin. Wajah raja yang bermartabat bukanlah sesuatu yang bisa Anda dan semut lain intip, dan juga harta raja ini yang bisa Anda dan semut lain idamkan. Sosok di malam yang gelap tidak menentu, dan tampaknya tidak ada bentuk tetap. Qin Yichen tahu bahwa dewa-dewa ini bukan makhluk hidup. Mereka tampaknya merupakan transformasi tertinggi langit dan bumi, dan dewa adalah misteri dari 10.000 cara. Suara di malam yang gelap bahkan lebih tidak menentu kata pertama sepertinya datang dari jauh, dan saat berikutnya saya mengolok-olok telinga Qin Yichen, seolah-olah setiap helai malam yang gelap ini menyembunyikan hantu yang tak terhitung jumlahnya. Dao dan Wenxing bersama, sedikit lebih aman daripada aku sendirian. Qin Yichen berdiri di malam yang gelap. Dia tenang. Meskipun malam yang gelap di depannya sangat kuat, pedangnya stabil seperti gunung Tai. Dia percaya bahwa dengan kebijaksanaan Taoisme dan Wenxing, dia juga tahu apa yang harus dilakukan tanpa dia, dan dia juga akan menjadi penguasa malam. Ini adalah harta para elf. Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. Tanpa omong kosong, Qin Yichen merasa bahwa raja-raja dewa ini tidak masuk akal dan lebih keras kepala. Tampaknya dia terlalu naif. Raja-raja dewa ini ada selamanya dan telah melihat segalanya dan tahu bagaimana mencapai langit. Qin Yichen naif dan kecil, seperti semut. Tetapi semut rela mengguncang pohon, hanya untuk suara naif alam semesta langlang. Bilahnya menebas semua jenis cahaya. Tetapi apa yang tidak diharapkan Qin Yichen adalah bahwa cahaya bilahnya hanya ditebas dari 10 kaki depan, dan itu benar-benar ditelan oleh malam. Tidak ada cahaya yang tersisa, seperti batu yang tenggelam ke laut, atau laut hitam tanpa dasar. Eternal Night God King tampaknya telah cukup bermain, seperti kucing bermain tikus, cukup menyenangkan, menunjukkan cakarnya yang tajam. Dalam sekejap, Qin Yichen merasakan kekuatannya sendiri, kecil di malam yang gelap seperti biji-bijian di laut batu keras kepala.